Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Oke teman-teman, untuk kali ini di modul 5 ini kita nanti akan mempelajari unit 1, yaitu terkait dengan materi masa praaksara. Dalam materi pembelajaran unit 1 kali ini teman-teman, kita nanti akan mempelajari tentang pengertian masa praaksara, kemudian jenis-jenis manusia purba di Indonesia, hasil kebudayaan masa praaksara, dan juga berakhirnya masa praaksara di Indonesia. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya langsung saja ya kita simak video pembelajaran berikut. Yang pertama yaitu pengertian masa praaksara. Masa praaksara atau prasejarah merupakan kurun waktu atau zaman pada saat manusia belum mengenal tulisan atau huruf. Praaksara disebut juga zaman nirleka, yaitu zaman tidak ada tulisan. Sumber utama zaman prasejarah itu adalah benda yang berupa fosil dan juga artefak. Selanjutnya yaitu periodisasi masa praaksara secara geologis. Untuk periodisasi masa praaksara secara geologis ini dibagi menjadi 4 babak teman-teman. Yang pertama yaitu ada zaman Arkeozoikum atau zaman tertua. Nah, zaman ini itu berlangsung kira-kira 2500 juta tahun yang lalu. Pada masa itu bumi masih dalam proses pembentukan sehingga belum terdapat makhluk hidup yang tinggal di bumi. Untuk selanjutnya itu ada zaman Paleozoikum atau zaman primer. Zaman ini itu berlangsung kira-kira 340 juta tahun yang lalu. Nah, pada zaman ini itu sudah ditandai dengan terjadinya penurunan suhu yang amat drastis di bumi. Bumi mulai mendingin sehingga makhluk hidup sudah mulai muncul kehidupannya. Nah, makhluk hidup yang sudah mulai muncul itu yaitu makhluk yang bersel satu dan tidak bertulang belakang seperti bakteri serta jenis amfibi. Selanjutnya itu ada zaman Mesozoikum atau zaman sekunder. Zaman ini itu berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Zaman ini ditandai dengan munculnya hewan-hewan reptil besar seperti dinosaurus. Oleh karena itu, zaman ini disebut juga dengan zaman reptil. Nah, untuk pembabakan yang terakhir yaitu ada zaman Neozoikum. Nah, zaman ini itu berlangsung kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Kehidupan di zaman ini itu mulai stabil, berkembang dan juga beragam. Selanjutnya yaitu jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus itu merupakan manusia purba yang besar dan tertua di Jawa. Fosil manusia purba ini ditemukan dan diteliti oleh von Koenigswald pada tahun 1936 dan 1941. Nah, ciri-ciri Meganthropus yaitu dia tubuhnya kekar. Nah, bisa dilihat di gambar teman-teman. Kemudian berbadan besar dengan rahang yang besar, keningnya menonjol dan juga tulangnya tebal. Meganthropus hidup sekitar 2 juta tahun sebelum Masehi dan hidup dengan makan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya ada Pithecanthropus erectus atau manusia kara yang berjalan tegak. Nah, Pithecanthropus erectus ini itu memiliki ciri berbadan tegak dan juga memiliki tinggi badan antara 165 sampai 180 cm. Pithecanthropus erectus itu merupakan manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia, di antaranya di Mojokerto dan juga Ngandong. Nah, pertama kali ditemukan oleh Eugene Dubois di Trinil, dekat Sungai Bengawan Solo pada tahun 1891. Selanjutnya ada Homo atau manusia. Beberapa jenis Homo yang ditemukan di Indonesia antara lain yang pertama ada Homo soloensis atau manusia dari Solo. Homo soloensis ini itu ditemukan pada tahun 1931 sampai 1934. Nah, ciri-ciri Homo soloensis ini yaitu berjalan tegak dengan tinggi badan 180 cm. Selanjutnya yaitu ada Homo wajagensis atau manusia dari wajak. Ciri-ciri Homo wajagensis yaitu berjalan tegak dengan tinggi badan 130 sampai 210 cm.
Tengkoraknya lebih bulat, mukanya tidak terlalu menjorok ke depan, dan memiliki kemampuan membuat peralatan dari batu, tulang, dan juga kayu. Yang terakhir ada Homo sapiens atau manusia cerdas, merupakan generasi terakhir dari manusia purba. Homo sapiens itu hidup di zaman Holosen, yaitu sekitar 4000 tahun yang lalu. Dia memiliki ciri fisik hampir sama dengan manusia modern saat ini. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari hasil kebudayaan masa praaksara. Yang pertama yaitu ada kebudayaan Paleolitikum atau kebudayaan batu tua. Peralatan yang digunakan pada masa ini itu terbuat dari batu yang masih kasar. Para ahli membagi kebudayaan Paleolitikum menjadi dua, yaitu ada kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Oke, yang pertama kita ke kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan itu mulai dikenal setelah von Koenigswald pada tahun 1935 menemukan alat-alat dari batu di Punung. Nah, di kebudayaan Pacitan ini yang paling terkenal itu adalah kapak genggam dan juga serpi. Nah, kapak genggam dan serpi ini itu berfungsi sebagai penusuk penggali tanah untuk mencari sejenis ubi. Selanjutnya yaitu ada kebudayaan Ngandong. Di daerah ini banyak ditemukan alat-alat dari tulang binatang dan tanduk rusa. Alat-alat ini memiliki kegunaan untuk penusuk atau belati dan juga tombak. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan kebudayaan Mesolitikum. Pada zaman Mesolitikum atau kebudayaan batu magia, alat-alat di zaman Mesolitikum dikenal dengan kebudayaan Kejoken-Mondinger dan kebudayaan Abri-Sautsroch. Jadi, yang pertama yang kita bahas yaitu kebudayaan Kejoken-Mondinger. Jadi, kebudayaan Kejoken-Mondinger itu berasal dari kata kyoken yang berarti dapur dan monding yang berarti sampah. Nah, biasa kita kenal dengan sampah dapur. Alat budaya dari batu yang ditemukan di dalam Kejoken-Mondinger antara lain ada kapak Sumatera yang digunakan untuk memotong, menggali, dan menggeluti. Yang selanjutnya yaitu ada kebudayaan Abri-Sautsroch. Abri-Sautsroch atau Abris tinggal saus dalam roch itu gua. Nah, sehingga Abri-Sautsroch yaitu peradaban ketika manusia purba menjadikan gua-gua sebagai tempat tinggal. Nah, bisa dilihat di gambar itu teman-teman. Nah, di situ ada gambar goa. Nah, itu merupakan salah satu goa di mana manusia purba tinggal di zaman dahulu. Nah, salah satu hasil kebudayaan dari Abri-Sautsroch yaitu lukisan yang terdapat di dinding gua. Selanjutnya yaitu ada kebudayaan Neolitikum. Jadi kebudayaan Neolitikum ini itu biasa dikenal dengan kebudayaan batu baru. Nah, hasil kebudayaan yang terkenal pada zaman Neolitikum ini itu adalah jenis kapak persegi dan juga kapak lonjong. Itu bisa dilihat di gambar teman-teman. Oke, yang pertama itu ada kapak atau beliung persegi. Kapak persegi tersedia dalam berbagai ukuran, ada yang besar dan kecil. Ukuran besar lazim disebut dengan beliung dan fungsinya sebagai cangkul. Adapun yang ukuran kecil disebut dengan tarah atau tatah dan fungsinya sebagai alat pahat. Nah, untuk yang kedua itu ada kapak lonjong. Ukuran yang dimiliki kapak lonjong yang besar lazim disebut dengan Walzenbeil dan yang kecil disebut dengan Kleinbeil. Sedangkan fungsi kapak lonjong sama juga dengan kapak persegi. Selanjutnya ada kebudayaan logam. Pada zaman ini, manusia itu telah menetap dan mulai mengenal pembagian kerja berdasarkan keahlian tertentu. Nah, pada zaman logam ini, manusia itu tidak hanya menggunakan bahan dari batu untuk membuat alat kehidupannya teman-teman, tetapi juga sudah mempergunakan bahan dari logam atau perunggu dan besi. Nah, itu bisa dilihat di contohnya teman-teman di gambar. Itu ada gambar perhiasan, kemudian ada gambar nekara dan juga ada gambar senjata. Nah, itu merupakan peralatan dan hasil teknologi pada masa Perundaikan. Oke, selanjutnya kita ke kebudayaan Megalitikum. Nah, kebudayaan Megalitikum itu ditandai dengan munculnya bangunan-bangunan suci yang dibuat dari batu besar.
Hasil kebudayaan megalitikum antara lain itu ada menhir, itu bisa dilihat di gambar ya teman-teman. Jadi menhir itu adalah bangunan yang berupa tugu batu yang didirikan untuk upacara menghormati roh nenek moyang. Nah selanjutnya ada dolmen, itu bisa dilihat di gambar ya teman-teman ya. Dolmen itu merupakan meja dari batu yang berfungsi sebagai tempat meletakkan saji-sajian untuk pemujaan. Kemudian ada sarkofagus atau keranda dan kubur batu. Itu merupakan keranda batu atau peti mayat yang terbuat dari batu. Kemudian ada punden berunduk. Itu adalah bangunan dari batu yang bertingkat-tingkat dan fungsinya sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal. Itu bisa dilihat gambarnya ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita yang terakhir yaitu terkait dengan berakhirnya masa praaksara di Indonesia. Jadi Indonesia mengakhiri masa praaksara pada awal abad ke-5 Masehi. Nah, sistem pemerintahan kerajaan itu mulai berkembang. Agama Hindu-Buddha mulai berkembang, kegiatan perdagangan dan juga pelayaran pun semakin berkembang. Nah, itu merupakan sedikit cerita tentang berakhirnya masa praaksara di Indonesia. Oke teman-teman, sekian yang bisa Ibu sampaikan ya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.